Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mengakhiri Liga Inggris edisi 2020-2021 dengan hasil yang manis berkat kemenangan atas Wolverhampton Wanderers. Manchester United susah payah membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas Wolverhampton di Molineux Stadium pada matchday ke-38 Minggu 23 Mei 2021. Setan Merah berhasil mengamankan 3 poin pamungkas meski tak diperkuat para pemain bintang macam David De Gea, Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan Edinson Cavani. Tanpa pemain-pemain pilar yang cuti, bocah umur 19 tahun bernama Anthony Elanga mencuri perhatian lewat kontribusi 1 gol bagi United. Kemenangan Manchester United pun ditentukan oleh gol penalti Juan Mata. Sementara itu gol balasan Wolves datang dari Nelson Semedo. Manchester United tidak memiliki beban berat saat menjalani laga pekan terakhir Premier League melawan Wolverhampton. Kendati demikian, mereka tetap mengakhirinya musim 2020-2021 dengan manis. Publik pun menobatkan Juan Mata sebagai man of the match dalam laga ini. Ia mendapatkan suara sebanyak 42,8%, unggul jauh dari Anthony Elanga yang hanya mengantongi 23,7% suara saja. Mungkin ada sedikit perasaan baru, mengingat ini bisa jadi gol terakhir Juan Mata buat Manchester United. Sebab menurut statistik yang dihimpun Watchcourt, penampilan Juan Mata sebenarnya tidak begitu spesial. Juan Mata yang bermain sampai menit ke-82 hanya diberi rating 7,0. Ia hanya mencatatkan 1 tembakan yang kemudian menjadi gol lewat titik putih. Selain itu, ia hanya membukukan 1 kali sapuan dan 2 intercept selama di lapangan. Satu-satunya catatan spesial dari pemain berumur 33 tahun tersebut menyangkut soal operan. Ia menyelesaikan 46 dari 51 operan yang dilakukan, hingga membuat akurasi umpannya mencapai angka 90%. Namun gelar Man of the Match cukup pantas diberikan sebagai penutup kiprah sepanjang Juan Mata di Manchester United. Kontraknya saat ini bakalan berakhir di bulan Juni dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa kedua belah pihak akan saling berjabat tangan untuk memperpanjang kerjasamanya. Manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson memberikan penilaian mengenai sosok Bruno Fernandes. Sir Alex Ferguson mengakui bahwa sang playmaker adalah pemain terbaik Manchester United saat ini. Pada Januari 2020 kemarin, Manchester United membuat sebuah transfer besar. Mereka membayar sekitar 55 juta euro ke Sporting Lisbon untuk menebus Bruno Fernandes. Kedatangan sang playmaker memberikan dampak yang besar untuk MU. Musim ini saja ia menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United. Sir Alex Ferguson mengaku terkesan melihat aksi pemain asal Portugal itu. Sir Alex Ferguson mengakui bahwa salah satu aspek yang sangat ia kagumi dari Bruno Fernandes adalah bagaimana sang playmaker mengeksekusi penalti. Sir Alex juga menilai mantan timnya membuat transfer yang cerdas saat mendatangkan Bruno Fernandes. Ia menilai sang playmaker adalah kepingan yang hilang dan selama ini dirindukan oleh Setan Merah. Bruno Fernandes berpotensi memenangkan trofi pertamanya bersama Manchester United di tengah pekan depan. Setan Merah akan berhadapan dengan Villarreal di pertandingan final Liga Eropa musim 2020-2021. Manchester United dikabarkan bersedia menebus klausul pelepasan bek Villarreal Pau Torres. MU akan membayar 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun untuk pemuda Spanyol itu. Pau Torres menjadi buruan utama MU untuk bursa transfer musim panas 2021. Setan Merah membutuhkan Torres guna menambal lubang di lini belakang.
Pemain 24 tahun itu akan disandingkan dengan Harry Maguire di jantung pertahanan MU. Manajer Ole Gunnar Solskjaer tak puas dengan kinerja Victor Lindelof dan Eric Bailly. Villarreal mematok klausul pelepasan Torres 50 juta pound sterling. Menurut jurnalis Spanyol Javi Mata, MU tak keberatan dan sudah memberitahu perwakilan Torres akan menebus klausul pelepasannya. Manchester United bergerak cepat menebus klausul pelepasan Torres karena cukup banyak klub yang berminat. Real Madrid, Napoli konon juga menginginkan Torres. Pembelian Pau Torres kemungkinan baru akan terjadi usai final Liga Eropa. MU akan merasakan sendiri ketangguhan Torres saat berjumpa Villarreal di final Liga Eropa pertengahan pekan ini. Isu ditembusnya klausul pelepasan Torres ini juga bisa dipakai untuk membuat pemuda Spanyol itu sedikit kehilangan konsentrasi jelang laga menentukan. Dalam rangka melupakan Jadon Sancho, Manchester United kabarnya tengah berusaha untuk mendatangkan salah satu bintang milik Bayern Munchen, Kingsley Coman, di bursa transfer musim panas mendatang. Secara mengejutkan, Manchester United mengalihkan bidikan mereka kepada Kingsley Coman, bintang Bayern Munchen jelang dibukanya bursa transfer musim panas tahun ini. Sebelumnya, gencar dikabarkan jika Manchester United kembali tertarik dengan Jadon Sancho. Borussia Dortmund yang telah rela dan akan memberikan potongan harga membuat saga transfer antara Sancho dan Setan Merah sepertinya bakal menemui akhirnya di tahun ini. Tetapi hal tersebut tampaknya bakal sulit terjadi. Entah karena persoalan apa, Manchester United tiba-tiba menarik minat mereka lantas membidik Kingsley Coman sebagai target anyar di bursa transfer mendatang. Laporan dari Mirror menyebutkan bahwa Manchester United memandang Coman sebagai sosok yang tepat atas pencarian mereka akan pemain sayap selama ini. Kabarnya Manchester United telah menyanggupi permintaan gaji bersih Coman senilai 200.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar per pekan. Kingsley Coman sendiri mengalami gonjang-ganjing masa depan di Bayern Munchen setelah permintaan gajinya tersebut tidak bisa dipenuhi oleh manajemen. Belum diketahui berapa dana yang harus dikeluarkan oleh Manchester United untuk menebus Coman dari Bayern Munchen. Bruno Fernandes dikabarkan bakal menandatangani kontrak baru dengan Manchester United. Meski kontraknya masih tersisa 4 tahun lagi, klub memberi apresiasi terhadap penampilannya yang luar biasa selama 18 bulan sejak bergabung dari Sporting Lisbon. Dalam kesepakatan baru, Setan Merah akan memberikan gaji 2 kali lipat dari bayaran yang diterimanya terakhir. Bruno Fernandes disebut hampir menyetujui kontrak baru dengan gaji 200.000 pound sterling per pekan. Gelandang Portugal itu menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United musim ini dengan 28 gol di semua kompetisi. Ia juga mengaku senang dengan kemajuan tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Agen Bruno Fernandes, Miguel Pinto, dilaporkan terbang ke Manchester pada Selasa lalu untuk meningkatkan pembicaraan dengan United yang menginginkan kesepakatan itu beres sebelum Euro 2020 bulan Juni. Sebelumnya, Bruno Fernandes yang berumur 26 tahun mengungkapkan prioritasnya adalah meraih trofi. Kedatangan Pinto ke Inggris tidak hanya untuk berurusan untuk Bruno Fernandes, tetapi juga untuk berurusan bek kiri Sporting Lisbon, Nuno Mendes. Ia ingin mengetahui seberapa besar United tertarik dengan pemain berusia 18 tahun itu. Manchester United dilaporkan telah menghubungi bintang Juventus Cristiano Ronaldo atas kemungkinan kembalinya ke Old Trafford untuk pemain internasional Portugal tersebut, seperti diberitakan Football Italia. Desas-desus mengenai penyerang sinyonya tua terus berlanjut karena Juventus beresiko kehilangan Liga Champions musim depan. Spekulasi itu dipicu oleh pemindahan mobil mewahnya dari Villa Turin dan surat kabar Spanyol AS melaporkan bahwa dia kemungkinan akan kembali ke Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim raksasa Liga Premier Inggris tersebut sedang mencoba membawa Ronaldo kembali 12 tahun setelah kepergiannya ke Real Madrid dan bahwa operasi yang rumit mulai terbentuk. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menurut surat kabar telah berbicara dengan superstar Portugal itu melalui telepon dan pemain berusia 36 tahun itu dilaporkan akan dengan senang hati pindah kembali ke Manchester. Namun surat kabar yang berbasis di Madrid itu menyoroti bahwa belum ada keputusan yang diambil karena akhir dari musim Juventus dapat memainkan peran penting dalam pilihan Ronaldo. Akhir pekan ini Bianconeri bermain untuk memperebutkan tempat di Liga Champions dan Ronaldo memiliki kontrak dengan Juventus hingga Juni 2022 senilai 30 juta euro per musim.
Laporan di Italia menyebutkan Ronaldo akan pergi jika Juventus kehilangan tempat di kompetisi bergengsi itu. Dan itu bisa menjadi kesempatan bagi si Nyonya tua untuk menghilangkan gajinya yang besar. Si Nyonya tua dikabarkan telah mematok harga 25 juta euro untuk mantan pahlawan Los Blancos. Dan Manchester United bisa menjadi solusinya. Ternyata peringkat kedua belum cukup memuaskan bagi Ole Gunnar Solskjaer. MU sudah berjuang dengan baik, tapi seharusnya mereka mengincar gelar juara. Musim lalu, MU finish di peringkat ketiga, kini di peringkat kedua. Artinya, ada perkembangan dalam tim MU. Ole Gunnar Solskjaer tahu perbaikan posisi di klasemen ini menunjukkan perkembangan. Tapi baginya masih belum cukup. Kami masih belum mencapai titik yang kami inginkan. Kami punya ambisi untuk naik satu tingkat lebih tinggi lagi, yaitu menjadi juara, itu pasti. Tapi kami pun sudah berkembang dengan stabil, ujar Ole Gunnar Solskjaer di Sky Sport. Kami berkembang dengan mantap dan meyakinkan. Musim lalu di peringkat ketiga, musim ini di peringkat kedua, dengan jumlah poin yang lebih banyak. Kami juga sudah bermain sangat baik di laga tandang, sungguhnya. Bagaimanapun, runner-up di musim ini yang berjalan begitu alot sudah sangat baik. Musim ini bukan musim biasa. Ada banyak tim yang babak belur karena situasi yang tidak normal. Karena itu, torehan runner-up MU semakin terasa istimewa. Ole Gunnar Solskjaer tidak mau terlalu optimistis soal kondisi Harry Maguire. Dia tentu berharap sang kapten bisa bermain, tapi harapan itu begitu tipis. Maguire telah melewatkan beberapa pekan terakhir dengan bantuan protective boot dan kruk. Dia menderita cedera pergelangan kaki yang cukup parah. Beberapa hari yang lalu, Maguire tampak sudah melepas dua alat bantu tersebut ketika menghadiri acara di luar sepak bola. Namun melepas alat bantu bukan berarti Maguire sudah pasti bisa bermain. Lalu, bisakah Maguire bermain ketika Manchester United meladani Villarreal di final Liga Eropa nanti? Ole Gunnar Solskjaer tahu situasi Maguire ini jadi pertanyaan yang besar. MU akan menantang Villarreal di final Liga Eropa pada Kamis 27 Mei 2021 pekan depan. Tentu Maguire diharapkan bisa turun. Meski begitu, ketika ditanyai wartawan soal kondisi Maguire, Ole Gunnar Solskjaer merasa situasinya mirip dengan Jim Carrey. Dalam salah satu film, dia tidak mau berharap tapi situasinya sedikit memungkinkan. Ole Gunnar Solskjaer pun tidak membantah, dia mengakui absennya Maguire akan merugikan MU dalam duel penting kontra Villarreal nanti. Sebuah trofi dipertaruhkan, MU harus memberikan yang terbaik.